Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sekarang kita lanjutkan kata pengantar dari kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hassani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa laqad 'amila a'immatu hadhihi al-bilad. Sungguh telah berjuang para imam-imam ini negeri, wa hukamuha, dan para pemuka-pemukanya, para petingginya atau menteri-menterinya lah gitu, orang-orang yang menjalankan negara ini atau orang-orang yang menjalankan negara kerajaan Saudi Arabia. Mereka telah berjuang mundu bidayati adhim, semenjak dimulainya dinasti mereka, ala tarsikhi hadhil ma'ani, atas ini makna yang seperti apa yang video kemarin, bahwa mereka mencurahkan kesuguhan mereka di dalam menjaga negeri dua tanah suci. Nah, semenjak dimulainya dinasti kerajaan itu, wa tasbiti zalika, dan menetapkan akan yang demikian, fi qulubin nasi, di hati orang-orang, di hati rakyat dari kerajaan Saudi Arabia. Jadi beliau mu'alif itu banyak memuji kerajaan pemerintahnya, ibtida'an minal marhumi al-Malik Abdul Aziz alladhi wahad al-jazirah, yaitu semenjak dimulainya dari almarhum, yaitu Raja Abdul Aziz alladhi, yang ia raja itu wahad al-jazirah, yang telah menyatukan negeri Arab, wa jama'al kalimah, dan mengumpulkan atau menyatukan suara atau menyatukan pendapat, menyatukan negeri ini, wa azal al-fawariqa al-asabiyah, dan almarhum Abdul Aziz itu telah menghilangkan kelompok-kelompok dan fanatisme, wa hadam al-hawajiza al-unsuriyah, dan menghancurkan sekat-sekat yang menghalangi, atau menghancurkan sekat-sekat rasisme lah gitu. Fa'ashan nasu, maka ketika sudah disatukan negerinya, disatukan rakyatnya, maka orang-orang bisa hidup mutahabbina, saling mencintai, yajma'uhum mabda'un wahidun, yang mengumpulkan mereka itu adalah satu ideologi, wa talammu sya'thahum rayatun wahidatun, dan yang mengantar, yang menyatukan kekusutan. Jadi kan di negeri Saudi Arabia, meskipun semuanya orang Arab, tetapi terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti yang kita ketahui. Nah, itulah yang disatukan oleh Raja Abdul Aziz, kata mu'alif, disatukan oleh satu bendera. Bendera apa? Rayatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyu ala hadzal mabda'i, mereka hidup di atas ini ideologi, wa in ikhtalafat ara'uhum, sekalipun berbeda oleh pemikiran-pemikiran mereka, atau tanawwa'at masyaribuhum, atau bercabang-cabang aliran-aliran mereka, fal aslu wahidun, maka bermula sumbernya itu satu, wal wila'u wahidun, dan kekuasaannya itu satu, wal ahdu shadiqun, dan perjanjiannya itu tulus.
wal wafa'u lazimun, dan dan wafa dan memenuhi perjanjian itu lazimun, itu hukumnya wajib. Walakin akan tetapi, jadi di sini beliau di awal-awal memang memuji pemerintahannya beliau, tetapi disampaikan juga kritik yang halus di sini. Walakin akan tetapi ba'dul mutataffilina minad dukhala'i, akan tetapi sebagian dari orang-orang yang tamu tak diundang lah gitu, mutataffirin. Ada orang yang mencoba merusak kondusivitas di kerajaan Saudi Arabia dari orang-orang pendatang minad dukhala wal umala ul ajanib dan agen-agen asing. Mereka ini berjibaku untuk merusak persaudaraan yang ada di Saudi Arabia, bahkan di tanah Arab semuanya. Ada banyak agen-agen asing yang mencoba untuk mencampuri urusan dalam negeri. Nah, seperti itu. Yuhibbuna an yusayyidu fil ma'il akiri. Mereka agen-agen asing itu hendak memancing di air yang keruh. Nah, fayushawihuna surata, maka mereka memperburuk citra agen-agen asing ini memperburuk citra, wa yusyi'unal fitnata, dan mereka menyebarkan fitnah-fitnah, wa yalbasunal bura'a alladzina la ya'rifuna an-nifaqa thawbas su'i. Mereka agen-agen asing ini memakaikan orang-orang yang tidak tahu apa-apa lah gitu. Ada ulama yang benar-benar tidak mencampuri urusan-urusan politik, mereka ditarik, mereka dipakaikan akan pakaian yang buruk. Nah, la ya'rifuna nifaqa, yang mereka orang-orang itu tidak mengenal sifat kemunafikan. Mereka mencoba menariknya agar bisa dijadikan benteng atau pion lah gitu. Wa iradata syarri, dan mereka orang-orang agen-agen asing itu menginginkan satu keburukan seperti itu. Wa hum bihadza, dan mereka agen-agen itu dengan ini yaftahuna baban akhar, mereka membuka satu bab yang lain. Nahnu fi ghina anhu, yang kami itu tidak memerlukannya. Wa yuwajjihunal inzara ila ma hiya ghafilatun anhu, dan mereka menggiring satu opini kepada sesuatu yang ghafilatun anhu, yang mereka itu yang sesuatu yang perlu kita abaikan lah, mungkin seperti itu maksudnya ini. Walakin akan tetapi la ba'sa, kata mu'alif, fa inna siqata, maka sungguh kepercayaan, rasa percaya itu fillahi, itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husnul zanni, dan bagusnya prasangka, fi hukamina, di pemerintahan kami, ahlil aqli wan nazari, yaitu orang-orang yang cerdik pandai dan para cendekiawan. Ya ba'atsani, yang mereka ahli akal dan cendekiawan ini bisa membangkitkan at-tuma'ninata, yaitu satu rasa ketentraman, fil nufusi, di dalam jiwa-jiwa, bi an la ya'khudhu bi aqwalil wusyati, dengan bahwa tidaklah mereka itu mengambil perkataan-perkataan orang-orang provokator lah gitu. Wa du'atil fitnati, dan mereka tidak mengambil ajakan-ajakan fitnah, minal ladzina la hamma lahum, dari orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan kepada mereka, illa tafriqa kalimatil muslimin, kecuali memecahkan kalimat atau persatuan orang-orang muslim. Wa khususan, dan terkhusus lagi, wa innana fi dhilli hadhihi ad-dawlati, dan kami
pada naungan ini negeri as-saniyati yang mulia, allati tahmil aqidat as-sahihah, yang negeri ini, para pemangku negeri ini menjaga akidah yang sahih, as-safiyah yang murni, wa tubadzilu juhdaha, dan mereka mengarahkan akan kesungguhan berdakwah gitu, linasyriha, untuk menyebarkan dakwah, wa da'watu ilaiha, dan berdakwah kepada akidah yang sahih, fi zilli daulati tauhid, pada naungan negeri yang bertauhid, alladzi tansurul ilma, yaitu negeri yang menolong ilmu, wa hamalatahu, dan orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu, wa du'ata ilaihi, dan orang-orang yang mengajak kepada ilmu. Nah, wa tasajja'a 'ala al-bahthil ilmi an tanzihi an-nazifi, dan negeri ini tasajja'a itu mendukung lah gitu, memotivasi atas pembahasan ilmu yang bersih, yang bersih ini mutaradif, fi ayyi majalin kana, pada aspek manapun, wa ala ayyi maidanin wa min ayyi jihatin, dengan atas ilmu mana saja, aspek mana saja, ataupun dari arah mana saja. Nah, ya penting berbicara atas nama ilmu lah gitu. Wa tukarrimu fi sabili dzalika ahlahu, dan daulah ini memuliakan pada jalan yang demikian akan orang-orang yang ahlahu, yang mempunyai di bidang itulah gitu. Nah, kompetensi di bidang itu. Wa tuqaddimu lahum al-jazaira as-sakhiyah, dan daulah negeri ini itu memberikan kepada mereka penghargaan yang banyak. Nah, wal awsamat tarfi'ah, dan piagam-piagam yang tinggi lah gitu, penghargaan yang tinggi. Sawa'un akanu muslimin au ghairu muslimin, baik ada mereka yang berkecimpung di dalam ilmu itu oleh orang-orang mereka itu orang-orang muslim ataupun tidak muslim. Jadi ini bentuk komunikasi, diskusi ilmiah. Saudiyin am ghairu Saudiyin, baik mereka itu warga lokal ataupun di luar warga Saudi, ala haddi sawa'in, atas satu batasan yang sama, fi majalid da'watil islamiyati, di dalam bidang dakwah Islamiyah, awil buhuthil ilmiyati wat tatbiqiyati, ataupun pembahasan ilmu dan penerapannya, li'annal miqyasa, karena bahwasanya parameternya itu, huwal ilmu, adalah ilmu, wahdahu, sendirinya ilmu, wal bahthu wahdahu, dan pembahasannya itu sendiri juga, wahya bihadal mauqifi, dan dia ini seperti ini bentuk sikap yang ta'malu ala suqli aqulin, yang daulah itu melakukannya untuk mencerahkan akal. Nah, jadi mu'allif mencoba untuk memaparkan tentang pentingnya komunikasi ilmiah. Nah, dan hal seperti ini bisa mencerahkan akal, wa tanwiril basairi, dan bisa menyinari pandangan-pandangan atau penglihatan, wa talaqil afkara al-mu'abbirah wa tulaqil afkar al-mu'abbirata anil mafahimi, dan bisa menghubungkan pemikiran-pemikiran yang membawa daripada paham-paham, allati, yang ia paham-paham itu, tuhishu fi khawatiril ulama'i wal bahithin, yang berkecamuk di dalam hati-hati para ulama dan para cendekia atau para peneliti lah gitu, wa tafidhu ala qulubihim, dan memenuhi atas hati-hati mereka para ulama,
wa tatawajadu fi nufusihim, dan bergejolak di dalam jiwa-jiwa mereka, fayajiduna sabila muyassaran litta'biri bil kalimah, dan mereka mendapati akan jalan yang mudah untuk mengungkapkan suara lah gitu. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna hadza, bahwa jalan seperti yang sudah disebutkan ini, aqwa sabilin, adalah jalan yang paling kuat, li izharil haqqi wa isbatihi, untuk menampakkan yang hak dan menetapkannya. Li annal wuduha wal jalaa, karena bahwasanya kejelasan dan penampilannya atau mutaradif ini transparansi lah gitu, huwal asasu, itu adalah asas fi bina'il mujtama'i, di dalam membangun satu kelompok masyarakat, wa tarahumi abanaihi, dan merukunkan anak-anak dari satu komunitas bangsa atau masyarakat itu. Wala yatimmu hada, dan tidak akan sempurna ini masyarakat illa bitta'biri, kecuali dengan menyampaikan statement anil mafahimi, daripada pemahaman-pemahaman, allati yahussu biha al-insanu, yang merasalah oleh orang-orang akan yang demikian, wa yaraha bin nisbati, dan melihat ia akan yang demikian itu dengan nisbah li ayyi qadiyati islamiyatin wa ijtimaiyatin, pada permasalahan li ayyi qadiyati islamiyatin wa ijtimaiyah, pada permasalahan Islam dan ijtima'nya. Seperti itu. Wa hadzal qaidah, dan bermula ini kaidah, hiya min ajallil usuli, ini dari semulia-mulia prinsip lah gitu, allati yang ia sepantasnya antut ba'a fid da'wati, untuk diikuti di dalam berdakwah, ilal islami, kepada Islam. Laqad a'tal islamu al-farsata, sungguh telah memberikan agama Islam ini kesempatan, li'a'daihi, untuk para musuh-musuhnya. Nah sekarang Sayyid Muhammad masuk kepada tujuan daripada memuji dan sedikit mengkritik lah gitu. Nah, apa tujuannya? Bahwa Islam itu memberikan kepada musuh-musuhnya kesempatan untuk menjelaskan kenapa dia tidak muslim misalnya kan, sehingga terjadi diskusi. Nah, jangan mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas keislamannya, seperti itu. Bahkan agama Islam sendiri memberikan kesempatan kepada musuh-musuhnya. Kenapa kita sesama muslim itu tidak memberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya? Nah, laqad a'tal islamu al-farsata, yaitu sungguh agama Islam telah memberikan kesempatan li'a'da'ihi, untuk musuh-musuhnya, lin nazari, untuk berpikir, wattabasuri, dan merenung, wattabasuri, dan merenung. Faqala, dan bersabda dan telah berfirman Allah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, dan jika salah seorang daripada orang-orang musyrik istajaraka, meminta tolong kepadamu atau meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah ia, hatta yasma' kalam Allah, hingga ia, orang yang musyrik itu, dapat mendengarkan kalamnya Allah. Wa'atal farsata, dan Islam memberikan kesempatan liibda'i i'tiradin, untuk menampakkan keberatan atau mafhumin atas satu pemahaman, atau burhanin, atau dalil-dalil, fi nafsil mu'aridi, pada diri orang-orang yang menentang, al-mu'anidi, lagi yang kontra lah gitu. Faqala, maka Allah berkata, qul hatu burhanakum, katakanlah olehmu wahai Muhammad, datangkanlah bukti-bukti kalian. Nah, jadi kan dia ada diskusi, in kuntum shadiqin, jika kamu memang orang-orang yang benar.
Wa talaba minal musyrikin, dan Islam juga meminta kepada orang-orang musyrik ayanzuru, untuk memperhatikan, wa yatafakkaru, dan berfikir, fi amrid dini, di dalam urusan agama, taratan munfaridin wa taratan mujtama'in. Jadi Islam memberikan kesempatan dan meminta kepada orang-orang musyrik untuk berpikir, ya baik sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok. Wadhalika, yang demikian itu, bi'aqdil majalisi, yaitu dengan mengadakan majelis-majelis, wan nadawati, atau forum-forum, litasyawuri, untuk bermusyawarah, fi haqiqatid dini, di dalam hakikat agama, wa haqiqatid da'i, dan hakikat orang yang mengajak kepada agama, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, qul innama a'izukum biwahidatin, katakanlah olehmu, hanya saja aku ini hanya memberikan nasihat, biwahidatin, dengan satu kali, antaqumu lillahi, bahwa engkau itu mencari kebenaran karena Allah, masna wa furada, baik kalian berdua ataupun sendiri. Tasumma tafakkaru, kemudian berfikirlah kalian, ma bisahibikum min jinnah, tidaklah temanmu itu dari orang-orang yang gila. Jadi maksudnya Nabi itu bukan orang gila. Bal wa a'zamu min hadza wadaka, bahkan yang lebih agung, yang lebih besar lagi dari ini, dari memberikan kesempatan ini. Jadi bahwasanya Islam itu as-siqata, itu memberikan kepercayaan, lil mu'anidi, bagi orang-orang yang kontra, liyataqadduma wa yatakallama wa yahussa, untuk ia maju membicarakan binafsihi, dan merasakan dengan dirinya sendiri, wa bimauqi'ihi, dan posisinya lah gitu, apa keberatannya untuk menerima Islam, wa bi annahu kainun hayyun, bahwasanya dia itu penentang itu adalah eksis, masih hidup, lahu aqluhu, yang mempunyai akal, fala budda ayaqilah, maka hendaknya ia berfikir, walahu fahmuhu, dan mempunyai pemahaman, fala budda ayafhama, maka haruslah ia memahami, wa ba'da hadza, dan setelah ini, at-ta'aqqul wa tafahum. Nah, itu ia berfikir dan memahami, la budda an nasma'a minhu, yang haruslah kita itu mendengarkan darinya, samarata aqlihi, akan buah pemikirannya, wa samarata fahmihi, dan buah pemahamannya. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa inna au iyyakum, dan sungguh kami atau kalianlah, la'ala hudan, yang berdiri di atas kebenaran, au fi dhalalin mubin, atau berada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, seperti itu. Jadi Islam benar-benar memberikan kebebasan. Hakadha, begitulah. Amarallahu ta'ala nabiyahu, Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ayyaqula, untuk mengatakan, lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik, al mubattilin, yang membatalkan, ad-dhalin, lagi yang sesat, alladzina la dina lahum sahihun, yang tidak ada bagi mereka itu agama yang sahih, wala aqidata mu'tabaratan, dan akidah yang mu'tabar, indal jidali, ketika berdebat, wal munafashati, dan berdiskusi, imma an akuna ala hudan, terkadang apakah aku yang berada di atas kebenaran, au antum, atau kalian, wa imma an akuna ana ala dhalalin au antum, dan ada kalanya apakah aku yang ada di atas kesesatan, ataukah kalian. Nah, Masya Allah. Qala al-musannif rahimahullah, wa min hadzal mantalaqi, berangkat dari ini, uqaddimu hadhil mafahima, aku sadarkan ini mafahim, ini kitab,
an ba'dil qadaya al-islamiyyati, dari sebagian permasalahan-permasalahan Islam al-mukhtalafi fiha, yang bisa diperdebatkan padanya pemahaman-pemahaman ini, bainal ulama'i, di antara para ulama. Jadi bukunya ini disodorkan kepada ulama-ulama yang lain, wallati la yastati'u ahadun an yaqul, dan permasalahan yang tidak bisalah oleh salah seorang mengatakan innahu ittafaqat ara'ul ulama'i fiha, sungguh telah sepakatlah pemikiran-pemikiran para ulama pada permasalahan-permasalahan itu, ala kalimatin wahidin, atas satu permasalahan. Nah, jadi permasalahan yang ada di dalam kitab Mafahim ini adalah permasalahan yang bisa diperdebatkan, yang permasalahan itu tidak ada yang sepakat para ulama. Ada bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi karena ada berbagai macam pendapat, jadi jangan salahkan orang-orang yang mengikuti pendapat ulama ini atau mengikuti pendapat ulama yang lain. Nah, itu maksudnya seperti itu. Wala budda min izhariha wa wad'iha baina yadayil ulama'i wal bahisin, dan haruslah daripada menampakkan pemahaman wa wad'iha, dan membawa pemahaman ini atau membawa kitab ini baina yadayil ulama, di hadapan para ulama, wal bahisin, dan orang-orang yang membahas atau para cendekiawan. Kenapa dibawakan lidirasati wan nazari, untuk dipelajari dan dikaji kitab Mafahim ini. Fa in kanat sawaban falhamdulillah, maka jika ada kitab Mafahim ini benar, maka alhamdulillah, kata Sayyid Muhammad, wa dzalika min taufiqillah wa tasdidihi. Bermula yang demikian itu berasal dari taufiknya Allah dan kebenaran yang datang darinya. Wa in kanat khata'an, dan jika ada kitab Mafahim ini berisi kesalahan, fa innahu minni, maka kesalahan itu datang dariku, wa bijtihadi, dan datang karena usahaku. Itulah bentuk ketawaduan dari seorang ulama besar, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Wadzalika, dan demikian penyodoran kitab kepada para ulama ini, libayanil haqiqati, untuk menampakkan atau menjelaskan hakikat, wa tashihil mafahimi, dan benarnya pemahaman-pemahaman al-amati, yang umum. Walaysa lana min wara'i dzalika, dan kami, kata Sayyid Muhammad, itu tidak mempunyai niat yang buruk di belakangnya lah gitu. Illal islahu, kecuali niat untuk islah, berdamai, wa tawakhid sawabi, dan fokus untuk kebenaran. Li'annana, karena kita ini, kata Sayyid Muhammad, basyarun, adalah seorang manusia biasa, nusibu wa nukhti'u, bisa salah, bisa benar, dan bisa salah. Nah, bila kita melihat dari ini, ya semua orang memang bisa salah dan bisa benar, tetapi tidak semua orang berhak untuk mengkritik. Bisa untuk mengkritik para ulama, ada etikanya lah gitu. Jadi yang bisa mengkritik ulama itu ya sesama para ulama, bukan rengginang-rengginang ini gitu, bukan rempaya-rempaya ini yang bisa mengkritik para ulama besar. Nah, ada etikanya. Memang secara faktanya, memang setiap manusia itu bisa salah, bisa benar. Ucapan yang paling benar itu ya ucapannya para nabi. Nah, sebagai manusia tentulah kita bisa benar dan bisa salah. Tetapi ada kondisi etika yang tidak semua orang harus mengeluarkan kritik kepada ulama. Mana dia
Wa kullu minna yu'khadhu minhu wa yuraddu alaihi, dan bermula setiap kita itu bisa diambil, bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya. Illa sayyidal ma'sum, kecuali nabi yang maksum, itu sayyid junjungan kita yang maksum, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang orang yang maksum ini, nabi maksudnya yang berbicara yang tidak berbicara dari hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, kecuali yang dibicarakan itu datang dari wahyu yang diwahyukan. Wa kullu kitabin, dan semua kitab termasuk kitab mafahim ini, qabilun liziyadati, itu bisa untuk ditambah-tambahkan, wa nuqsan, atau dikurangkan, wa taghyiri, dan dirubah, wa tabdiri, dan diganti, wal islahi, dan diperbaiki, wa tahdzibi, dan dikoreksi. Semua kitab bisa diperbaiki, bisa dikoreksi ketika ada salah. Illal kitab alladzi la ya'tihil batil, kecuali kitab yang tidak datang kepadanya sesuatu yang batil, yaitu Al-Quran, min baini yadayhi wala min khalfihi, yang kebatilan itu tidak bisa mendatangi Al-Quran, baik di depan ataupun di belakangnya ataupun di sampingnya lah gitu. Wa man idda'a, dan siapa yang mengaku siwa dzalika, yaitu selain daripada yang demikian, bahwa ia tidak bisa salah, bahwa kitab yang dikarangnya tidak bisa salah, fahuwa muftarin wa mumtarin, maka orang yang mengaku seperti itu bohong dan mengada-ngada. Wa nahnu, dan kami, kata Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad, na'udzubillahi, kami berlindung kepada Allah min an nakuna mimman yata'allamul ilma, dari bahwa kami menjadi orang-orang yang belajar satu ilmu, lil mumarati, untuk berdebat, aw lil mujadalati, atau hanya untuk berdebat juga, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, siapa orang yang mencari ilmu, liyumariya bihil sufha, untuk membodohi orang-orang yang bodoh, au yukabira, atau kepada yumaria, atau yukabira, atau menyombongkan diri, bihi, dengannya ilmu itu, al ulama, kepada para ulama, dia menyombongkan diri, au yasrifa bihi wujuhan nasu ilaihi, atau ia mencoba memalingkan dengan ilmu yang dimiliki akan perhatian wajah-wajah orang-orang kepadanya. Nah, jika seperti ini niatnya, adkhalahullahu nara, niscaya Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Wa kitabuna hadza, dan bermula kitab saya ini, kitab kami ini, kata Sayyid Muhammad, ka ghairihi minal kutub, sebagaimana kitab-kitab yang lain, qabilun lil islahi wal murajaati, itu bisa untuk diperbaiki dan dikaji ulang. Wa ana bifadlillahi, dan saya dengan karunia Allah, a'tarifu, mengakui, fi kulli kitabin allaftuhu bidzalik, pada tiap-tiap kitab yang aku karang, yang aku buat dengan yang demikian, itu bisa diterima semua kitabnya, dan bisa juga untuk diperbaiki, bisa juga untuk dikaji ulang. Wa aqulu fi akhiri ma katabtu, dan aku mengatakan pada akhir-akhir apa yang aku tulis di kitab yang aku buat, inni as'alullah taufiqa, sungguh aku meminta kepada Allah akan taufik, wassadada, dan satu kebenaran lah gitu, fima katabtu, pada apa-apa yang aku tulis, fa in kana sawaban fa minallah, maka jika ada yang aku tulis itu benar, maka itu datang dari Allah, wa in kana khata'an, maka jika ada yang aku tulis itu salah kitabnya itu, fa min nafsi, maka itu datang dariku, wa ijtihadi, dan datang dari ijtihadku, wa arju mimman yattali'u alaihi, dan aku mengharapkan kepada orang-orang yang mempelajari atau melihat akan kitab itu, ayursyidani, untuk ia menunjukkan kepadaku, atau wa yadullani, untuk menunjukkan kepadaku juga, jadi sama artinya, ala akhta'i, kepada kesalahan-kesalahanku.
Nah, kalau ada kitabnya ini salah ya silahkan untuk diperbaiki. Wal ulama'u dan bermula ulama itu la yazaluna yuraji'u ba'dahum ba'dha. Yuraji'u ba'duhum ba'dha. Jadi fa'il yuraji'u dan senantiasalah mereka para ulama itu mengkaji ulang oleh sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Sayyid Muhammad. Kitab yang beliau karang itu disodorkan kepada para ulama yang lain untuk dikaji dan diteliti. Fima yaktubun pada apa yang ia tulis. Fa idza hasala al-iqna'u wa ridha apabila terhasillah oleh satu iqna' penerimaan atau respon dan ridha la yatawaqqafu 'anil akhdhi bihi illa mustakbiran maka tidak berhentilah dari mengambilnya dengannya itu kecuali oleh orang-orang yang sombong. Nah, jadi kalau ada kritik, kalau orang sombong itu tidak mau dikritik. Nah, illa idza kana lahu fi dzalika ta'wilun kecuali yang dikritik itu mempunyai satu takwil alasan kenapa ia tidak mau dikritik au jihatun atau wijhatun atau satu pandangan nazara au wijhatu nazrin atau satu sudut pandang au dalilun atau satu dalil au syibhatu dalilin atau yang serupa dengan dalil fa innahu in lam yaltamis lahul udra maka sungguh jika tidak mendapatkan akan keuzuran fa aqallu ma fil amri ay yaskuta anhu maka minimal yang harus ia lakukan dari perkara itu adalah bahwa ia diam. Nah, mending diam saja kalau memang bukan ahlinya. Wal hiwaru bainal ulama'i dan bermula hiwar percakapan di antara para ulama bisuratin dengan satu model khasatin yang khusus yatamayyazu bil mawdu'iyati itu dibedakan atau istimewa dengan satu objektivitas waruhil tafahumi dan spirit untuk saling memahami wal wara'i dan menjaga wa taqwallahi dan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla lianna ra'idahum karena sungguh tujuan mereka para ulama itu jami'an semuanya at-taw'iyatu yaitu untuk mencerahkan wa taujihu dan untuk pengarahan wa zaudi dan untuk mencegah anil maharimillahi azza wa jalla yaitu mencegah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla wal akhdhi atap kepada maharimi dan mencegah dari sesuatu yang membawa biyadin nasi dengan perbuatan orang-orang likulli ma fihil khairi dari sesuatu yang tiap sesuatu yang ada padanya kebaikan. Gimana maksudnya nih? Dan untuk menuntun gitu ya. Untuk menuntun orang-orang kepada sesuatu yang ada kebaikan di sana. Itulah memang tugas para ulama menuntun untuk mencegah dari hal-hal yang haram dan menuntun menarik orang untuk mengerjakan kebaikan. Fahum maka mereka para ulama itu warasatul anbiya adalah pewarisnya para nabi. Wa inni as'alullah azza wa jalla dan aku mengharapkan kepada Allah azza wa jalla ayu jannibana untuk menjauhkan kita masadiral zalali itu akan sumber-sumber ketergelinciran wa ayyudiana dan bahwa ia Allah menunjukkan kepada kita sawa as-sabil akan jalan yang lurus innahu sami'un mujibun sungguh dia Allah itu maha mendengar lagi maha menjawab. Wabillahi taufiq. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini sekadar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.